Pekerjaan merupakan variabel yang krusial dalam pembahasan ekonomi, baik tinjauan makro maupun mikro. Pada tataran makro ekonomi, ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator yang dilihat bagaimana capaiannya, misalnya berapa kesempatan kerja yang tercipta dalam suatu perekonomian, berapa angka pengangguran, dan bagaimana penetapan upah pengupahan. Pada tataran mikro, tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting. Kualitas input tenaga kerja yang dilihat dari hard skill dan soft skill sangat berpengaruh pada kuantitas maupun kualitas output suatu produksi. Penggunaan tenaga kerja berorientasi pada penggunaan tenaga kerja yang lebih banyak, penuh keberkahan dan tidak berorientasi pada duniawi atau keuntungan semata. Pada tataran makro, kebijakan tenaga kerja diarahkan sampai terpenuhinya seluruh peluang kerja, dan apabila terdapat tenaga kerja yang tidak bekerja, hal ini disebabkan mereka tidak bersedia bekerja pada tingkat upah yang berlaku. Makna tenaga kerja. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dengan sia-sia. Terdapat alasan mulia yang mendasarinya, yakni untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Dalam proses beribadah untuk mencapai ridha Allah, maka manusia harus bekerja. Hakikat bekerja adalah tenaga dan pikiran yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan mengharap imbalan berupa uang. Kesuksesan manusia dalam berusaha tergantung pada usaha kerasnya dan kesungguhan. Apabila manusia mau bersungguh-sungguh dalam bekerja sesuai dengan kompetensinya, maka dia akan mendapatkan hasil dari pekerjaannya tersebut. Maksudnya adalah apabila manusia tidak mau bekerja atau berusaha, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib orang atau suatu kaum tersebut. Bila manusia atau suatu masyarakat malas atau tidak mau bekerja keras, maka manusia atau masyarakat tersebut tidak akan berhasil atau tidak akan mengalami kemajuan sama sekali. Manusia atau masyarakat yang malas bekerja atau berusaha akan tertinggal dan tidak mampu hidup selayaknya sesuai kebutuhan zamannya. Pada kondisi saat ini, di mana persaingan pada semua aspek kehidupan sangat berat, dibutuhkan semangat dan kemauan berusaha yang tinggi. Manusia atau masyarakat yang bersedia untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh akan mendapat hasilnya dan mampu bertahan bahkan mengalami kemajuan sesuai masanya. Kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa tidak datang dengan tiba-tiba, namun membutuhkan proses usaha yang terus-menerus, tidak mudah putus asa. Kemampuan manusia dalam menghadapi halangan, rintangan, kegagalan dalam bekerja atau proses usahanya perlu diperhatikan. Karena tidak semua proses usaha berjalan yang sesuai yang direncanakan. Tidak jarang halangan atau kegagalan ditemui dalam proses bekerja tersebut. Maka di sini diperlukan keuletan dan semangat juang dalam proses meraih kesuksesan usaha atau bekerja. Tenaga kerja sebagai faktor produksi. Salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam proses produksi adalah tenaga kerja atau manusia. Tenaga kerja merupakan input yang tidak saja memiliki komponen fisik namun juga mempunyai daya pikir dan perasaan. Amat pentingnya kedudukan faktor produksi tenaga kerja sehingga suatu proses produksi tidak dapat berjalan tanpa adanya unsur manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Suatu wilayah yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah namun tidak memiliki tenaga kerja yang mampu menggali dan mengolah alam tersebut dengan baik, maka keberadaan sumber daya alam tersebut tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Sebaliknya, pada suatu wilayah yang sedikit memiliki sumber daya, namun tenaga kerjanya memiliki skill yang tinggi atau banyak tenaga kerja yang memiliki motivasi kerja dan keahlian yang tinggi, maka sumber daya alam yang sedikit tadi dapat diolah secara maksimal dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat wilayah tersebut. Menurut Kaudry, hak-hak tenaga kerja antara lain yang pertama, para buruh harus memperoleh upah yang semestinya agar dapat menikmati taraf hidup yang layak. Yang kedua, seorang buruh tidak dapat diberi pekerjaan yang melampaui kekuatan fisik yang dimilikinya. Yang ketiga, buruh juga harus memperoleh bantuan medis jika sakit dan dibantu membayar biaya perawatannya. Yang keempat, ketentuan yang wajar harus dibuat untuk membayar pensiun yang lanjut usia. Yang kelima, para pengusaha harus diberi dorongan untuk menafkahkan sedekah mereka. Yang keenam, mereka harus memberi jaminan asuransi pada para pengangguran selama masih menganggur dari dana zakat. Yang ketujuh, mereka harus membayar ganti rugi kecelakaan yang cukup selama dalam bekerja. Yang kedelapan, barang-barang yang dihasilkan dari pabrik harus diberikan pada mereka secara bebas atau dengan
tarif yang lebih murah. Yang kesembilan, para buruh harus diperlakukan dengan baik dan sopan, serta memaafkan mereka jika berbuat kesalahan. Yang kesepuluh, mereka harus disediakan akomodasi yang cukup sehingga kesehatan dan efisiennya tidak terganggu. Kewajiban tenaga kerja. Kewajiban seorang pekerja adalah memenuhi seluruh kewajiban yang ada dalam perjanjian kerja. Pekerja harus bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya sesuai perjanjian kerja dengan efisien dan jujur. Ia harus mencurahkan perhatiannya dan komitmen dengan pekerjaannya. Jika ia diberi pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitasnya, maka ia harus sepenuh hati mengambil manfaat dari fasilitas pelatihan tersebut dan menempuh segala cara untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya. Secara moral, dia terikat untuk selalu setia dan tulus kepada majikannya, dan tidak boleh ada godaan maupun suapan yang dapat mendorong untuk pekerja berlawanan dengan tujuan majikannya. Jika ia dipercaya untuk mengurus barang milik majikannya, maka harus dapat dipercaya dan tidak menggelapkan maupun merusak barang tersebut. Masalah kesehatan juga sangat penting bagi pekerja. Baik pekerja maupun majikan harus memperhatikan kesehatan pekerja. Pekerja yang sehat akan bekerja lebih efisien dan produktif daripada pekerja yang sakit.